Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Baik, salam. Pak, maaf Pak, mengganggu Pak, waktu Bapak. Kami kan dari dulu kemarin, kami ada tugas untuk tugas demonstrasi untuk mewawancarai Pak. Boleh ya Pak ya? Nah, kita mulai Pak ya. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus yang dilema menurut Bapak? Ya, Siti, Ya, Pak. jadi dalam rangka mengidentifikasi kasus dilema etika, jadi Bapak sebagai kepala SMP 1, di kasus-kasus yang itu kan kita kumpulkan dulu sehingga kita tahu dilema etika yang mana yang harus kita selesaikan. Misalnya dengan siswa, apa kondisinya yang harus kita selesaikan. Misalnya seragam sekolah, nanti kita harus bijak dalam rangka menerapkan yang siswa. Misalnya dengan guru, seperti itu juga. Jadi kita panggil dulu itu kan apa problemnya, sehingga dalam rangka mengembangkan identifikasi kasus yang ada. Jadi guru, siswa, khususnya dengan bapak mengerti kondisi lapangan. Jadi dalam rangka mengambil keputusan, karena kita sudah tahu kondisi, jadi yang berbentuk etika bisa kita selesaikan secara bagus. Jadi Bapak dalam mengidentifikasi itu Bapak mengumpulkan Pak ya masalah-masalah yang yang ada, muncul yang di sekolah, baik dari siswa maupun guru. Oke, Pak. Jadi dari masalah kasus yang sudah Bapak dapatkan, yaitu kasus dilema tadi Pak, bagaimana Bapak dalam menjalankan untuk mengambil keputusan dari masalah tersebut? Jadi kalau kita sudah identifikasi dilema etika tadi, baik dari guru, Ya, misalnya. permasalahannya kita identifikasi, tapi kita koordinasikan dulu dengan Masalah kebenaran masalah informasi itu kan, atau Bapak langsung secara tidak langsung ngecek kondisi guru yang bersangkutan. Jadi kita tanya juga dengan ketua program, sehingga informasi guru yang bersangkutan itu jangan dari sepihak oleh siswa, laporan siswa atau dari bapak saja kan. Jadi dari ketua program ada, sehingga dalam mengambil keputusan yang harus kita terapkan dengan seorang guru itu pas, artinya jangan saklek, karena kita banyak kepentingan yang harus kita jago kan, termasuk kondisi guru pada saat tersebut. Oh, berarti Bapak menjalankannya selalu berkoordinasi dan melihat fakta yang ada Pak ya, fakta yang ada di lapangan, apakah memang kasus itu memang benar-benar itu hanya informasi yang tiga iya, kan. benar, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak sudah mendapatkan fakta yang real dari kasus itu, kira-kira langkah-langkah apa Pak yang akan Bapak lakukan? Gurunya kita panggil, kita komunikasikan, jadi ya itu ya akhirnya kita secara harus bijaksana kita informasikan apa yang kita inginkan, sehingga di lapangan guru yang bersangkutan bisa menempatkan diri pada tempat masing-masing. Oh, jadi gurunya dipanggil Pak ya secara pendekatan Pak ya. Jadi gurunya sudah dipanggil dari masalah kasus itu Pak ya. Kira-kira ada tidak langkah Bapak yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus tadi? Jadi kalau sudah gurunya kita panggil, kita nasihati, Ya, artinya kan. Oke, setelah itu kita koordinasikan dengan pakar kurikulum, lalu kita ambil keputusan yang bijak.
sehingga guru tersebut jangan sampai apa, jangan sampai rasa apa, kecewa dengan kepala sekolah kan. Yang pasti itu harus berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Tapi sebelum itu kita ambil informasi dari wakil-wakil atau dengan ketua program, sehingga apa yang kita putuskan terhadap dilema tingkat guru yang bersangkutan itu pas. Tidak perlu kan dengan siswa ada apa? Siswa kita tanya mana ini guru A ini dia ngajar segala macam, sehingga kita informasi itu sudah lengkap, baru kita bisa mengambil keputusan sehingga guru yang bersangkutan plong. Oh, jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu Bapak itu selalu mempertimbangkan Pak ya, jangan sampai guru itu nanti kecewa, down. Guru itu down, akhirnya guru itu tidak mau lagi mengajar. Ya. Berarti Bapak di sini sudah memiliki rasa kasihan Pak ya antara sesama guru, bagaimana supaya guru itu tetap semangat walaupun dia banyak problemnya. Iya. Nah jadi Pak ya, dari masalah yang sudah Bapak selesaikan baik secara efektif melalui koordinasi dengan wakil kurikulum, melihat fakta-fakta yang ada, pasti Bapak memiliki suatu tantangan dari masalah tersebut. Kira-kira apa Pak tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus guru tadi? Kalau tantangan dari kasus guru ini kan yang berat nih, misalnya kondisi badannya kurang sehat, sementara yang bersangkutan harus ngajar 24 jam, ya kan? Dari aturan yang memang harus 24 jam yang bersangkutan sertifikasi, sementara kesehatannya kurang fit, istilahnya kan? Dengan yang bersangkutan harus kita komunikasikan, karena kalau menurut aturan ya harus 24 jam. Harus 24 jam. Kalau menurut Bapak, karena Bapak yang ini tugas, ya ini kondisinya kan. Kalau memang tidak mampu secara fisik tidak mampu, cuma yang bersangkutan harus 24 jam. Kalau Bapak secara aturan, yang bersangkutan tidak bisa ngajar 24 jam, cuma kan banyak pertimbangan gitu kan. Nah itu perlu dikomunikasikan dengan guru yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tetap ditunjuk 24 jam, anak tetap belajar sesuai aturan. Sudah itu guru yang tadi kita harus kita komunikasikan dengan ketua program atau siapa yang ditunjuk oleh guru yang bersangkutan untuk kalau ada hal-hal yang emergensi bisa membantu gurunya sehingga proses pembelajaran tetap berjalan. Jadi tantangan Bapak itu bagaimana untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan, guru tersebut tetap mengajar 24 jam walaupun kondisinya tidak memungkinkan Pak ya. Bagus sekali tantangan Bapak ya, memang harus seperti itu Pak ya, kita harus siswa harus diperhatikan dan guru iya Pak. Nah dari kasus tadi Pak, dari tantangan yang Bapak hadapi, dari kasus-kasus yang Bapak alami selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira Bapak dalam menyelesaikan kasus itu ada jadwal tidak Pak? Atau secara langsung atau ada jadwal tersendiri? Kita kayak tergantung kasusnya. Kalau memang harus Bapak putuskan, ya langsung putuskan ya. Kalau memang sifatnya urgen, harus melibatkan para wakil, Bapak cari informasi dulu kan. Ketua program ini cari informasi, para wakilnya, jadi misalnya di kurikulum, dengan proses pembelajaran kita cari di kurikulum. Bagaimana kondisi PBN-nya di lapangan. Nanti kan ada yang cross-check kan, Bapak cross-check, kurikulum cross-check, sehingga jangan sampai menjadi problem yang besar kan. Gurunya sudah kita panggil, baru kita komunikasikan sehingga gurunya tidak merasa didiskreditkan kan.
Karena jangan sampai antara guru dengan kepala sekolah ataupun siswa terjadi miskomunikasi. Akhirnya dia belajar barang baik, segala macam lagi. Ya baiklah Pak, jadi Bapak sebenarnya jadwal itu tergantung dari kondisi problem yang ada. Problem yang ada. Nah selain jadwal Bapak sudah kerjakan sesuai dengan kondisi kasus. Kira-kira Pak, siapa yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus itu? Siapa saja? Biasanya kan informasi tadi walaupun dari siswa ataupun dari guru ataupun dari wakil, jadi kita panggil dulu wakilnya atau para wakil atau seseorang atau wakil kurikulum baik, wakil kurikulum belajar atau wakil siswa, tergantung problem apa yang muncul kan, apa yang kasus yang harus kita selesaikan. Guru BP mungkin Pak ya? Guru BP, yang jelas bagian apa kasus itu kita libatkan guru-guru atau para wakil, sehingga kita ambil keputusan tidak per orang. Kita kan ngambil keputusan atas nama sekolah, bukan atas nama kepala sekolah. Artinya keputusan kita yang sifatnya, apalagi sampai keluar kan, ini keputusan Bapak. Kalau Bapak ambil keputusan sendiri, para wakil tidak tahu, dia kan bisa lepas tangan, sehingga akan terjadi problem lagi kan di lapangan. Jadi Bapak selalu melibatkan DT atau para wakil atau ketua program, sehingga kebijakan yang kita ambil itu sifatnya bisa keluar, bisa ke dalam, dan para wakil atau stakeholder di sekolah itu mengetahui kondisi yang akan terjadi. Baiklah Pak, ada lagi Pak ya, pertanyaan yang terakhir ini Pak ya. Dari kasus yang sudah Bapak sampaikan, dari solusi Bapak yang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, apa yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang menurut Bapak itu penting dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang paling penting dalam mengambil keputusan ini yang perlu kita mengetahui permasalahan, sudah tuh mengetahui kepentingan. Jadi antara permasalahan sama kepentingan itu harus sinkron. Kalau kita ngambil kepentingan saja, tadi permasalahan yang ada di sekolah terlewatkan. Jadi dua-duanya harus sejalan, sehingga kita bisa bijak. Terima kasih Pak. Bapak sangat bagus sekali dalam mengambil keputusan. Bapak sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan agar dalam mengambil keputusan itu Bapak tidak merugikan seseorang, dan Bapak tetap menciptakan bagaimana kondisi sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sekali lagi saya terima kasih Pak. Ini sih Pak. Assalamualaikum. Kebetulan saya ini mendapat tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1. Tugasnya untuk mewawancari kepala sekolah. Terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk dapat saya wawancara. Ya. Baiklah Bu, kita mulai ya Bu. Boleh. Bagaimana Ibu selama menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang Ibu anggap kasus itu adalah suatu kasus dilema atau bujukan moral? Dilema atau bujukan moral? Ya, kalau saya Ibu ya, dari awal itu memang menekankan kepada teman-teman pentingnya untuk mematuhi aturan.
Jadi selama kita sesuai dengan aturan, insya Allah itu yang seadil-adilnya bersikap. Misalnya kalau bujukan moral ini, kita nih sekarang banyak guru-guru yang usia produktif. Iya. Jadi ada yang anaknya kecil, ada yang anaknya masih usia sekolah antar jemput ya seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, saya harus menekankan kepada mereka, dahulukan tugas sebagai seorang ibu. Tapi tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah seandainya saat itu ada jam mengajar atau saat itu ada tugas yang harus dilakukan di sekolah. Tapi mungkin agak berbeda dengan kepala-kepala sekolah sebelumnya karena saya seorang ibu. Jadi menjadi guru itu harus lepas, harus bahagia, harus fokus. Jadi dahulukan keluarga tapi tetap berkoordinasi. Nah setelah itu baru datang ke sekolah dengan rasa plong karena pekerjaan di rumah sudah selesai. Baiklah Bu ya, dari masalah yang Ibu hadapi tadi seperti kasus-kasus untuk menghadapi tingkat kedisiplinan guru ya Bu ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu kan nanti ada keputusan yang sama-sama benar dan keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalani untuk mengambil keputusan dari masalah yang Ibu hadapi tadi? Oke. Kalau dia sama-sama benar, Bu, jadi kita tinggal melihat dari keputusan anggaplah A dan B, Bu ya. Iya. Jadi antara keputusan A dan keputusan B, mana yang lebih mendesak untuk diselesaikan? Mana yang lebih mendesak untuk kita selesaikan? Dan mana yang lebih berdampak untuk orang banyak? Jadi kan bisa saja kan kita milih ini tapi cuma untuk berdampak pada beberapa orang saja. Tapi ada pilihan yang lebih berpihak kepada kepentingan warga sekolah lebih banyak, kita milih ke sana. Ya, jadi Ibu sudah memiliki prinsip rasa kasihan Bu ya kepada guru-guru yang memang benar-benar mereka itu dalam melaksanakan tugasnya itu ada suatu kendala, tetapi Ibu tetap bijaksana dalam mengambil keputusannya. Dan dalam mengatasi hal seperti itu, Bu, disiplin masalah guru itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama kita tentu mengadakan kesepakatan. Iya. Jadi langkah pertama seperti yang kalau Ibu masak tadi kan di sebelah kiri itu ada komitmen bersama. Iya. Jadi kita semua berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi. Kenapa? Ya karena kita berhadapan dengan makhluk hidup kan. Tidak ada produk gagal kalau di siswa. Jadi semuanya harus berhasil. Karena sekali kita gagal mendidik, tidak bisa ditarik. Kalau produk motor, produk TV gagal, pacak ditarik dari pasaran. Yeah. Tapi kalau siswa kan tidak. Nah jadi itu komitmen yang kami sepakati, lalu kita sosialisasikan. Nah pas sosialisasi itu yang saya sampaikan tadi Bu, tolong ibaratnya itu ya menyelesaikan pekerjaan rumahnya, di manage ya, terus nanti baru fokus ke sekolah. Tapi kan ini akan menjadi senjata juga bagi oknum Bu ya untuk mengalaskan keluarga tadi. Tapi kan kita tetap bisa melihat, bukan kita juga pakai, kok saya sih pakai intuitif ya Bu ya, terasa nih ini memang kenyataan yang dijelaskan atau hanya alasan. Itu nanti waktu yang akan menjawab. Ya, jadi Ibu melakukan langkah-langkah dengan cara membuat satu komitmen dan Ya, komitmen itu diletakkan di depan halaman Ya, di lobi, di ya. lobi Bu ya. Jadi dengan melihat tulisan itu mungkin guru itu ada sedikit sedikit akan merasa bersalah dan disiplin mereka mungkin akan meningkatkan datang dari hati mereka sendiri ya Bu ya. Lalu per bulan kita akan merefleksi Bu. Oh iya. Nah, kalau dulu saya dari Januari sampai Mei itu ada satu permintaan. Jadi ada satu permintaan, misalnya masing-masing kita harus bisa menjadi orang yang bisa digugu dan ditiru oleh siswa. Lalu permintaan yang selanjutnya masing-masing kita harus bisa menjadi humas SMK 2. Humas SMK 2. Jadi kalau keluar kita akan mempromosikan, kalau keluar kita akan menyampaikan yang baik-baik. Jadi terus masing-masing kita juga harus mau menjadi orang yang lebih baik. Jadi seperti itu yang umum mungkin sifatnya normatif, tapi dengan pengkondisian dan dengan
pengertian yang kita berikan, insya Allah mereka hadir ke sekolah itu karena sadar kewajiban. Jadi bukan karena ada guru piket yang bagaimana kan, ada juga kepala sekolah mungkin yang terlalu mengontrol sehingga apa yang maksudnya Bu ya. Jadi disiplin itu karena kesadaran, bukan karena eksternal. Ya, jadi itu Ibu sudah cukup bagus sekali ya Ibu melakukan hal seperti itu. Jadi untuk meningkatkan disiplin guru itu memang Ibu menumbuhkan datang dari diri dari dalam sendiri, dari dalam dari dalam, dari keinginan dari guru tersebut. Selain itu Bu ya, kira-kira ada tidak langkah-langkah Ibu yang efektif dalam mengambil keputusan kalau menghadapi guru yang masih tetap melanggar disiplin? Ya. Yang pertama tentu saya akan memberdayakan wakaf terkait. Misalnya ketika itu masalahnya dengan pembelajaran di kelas, maka saya akan memperkuat posisi wakaf kurikulum. Jadi ketika wakaf kurikulum mengumumkan di grup, itu saya akan pin. Jadi akan saya note, akan saya pertegas gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu sekarang ditunggu anak-anak di kelas. Saya akan langsung menimpali. Tolong diingatkan Bapak Ibu apa yang disampaikan wakaf kurikulum. Jadi mereka merasa mendapat penguatan. Jadi Ibu langsung ya memberi himbauan pembinaan karena ada tadi ada suatu grup gitu ya. Ada grup. Atau kalau misalnya itu kan baru sebatas himbauan ya. Nah nanti misalnya ada guru, kalau di sini ada 2 satu perempuan satu laki. Jadi itu nanti secara berkala saya akan lihat bagaimana guru tersebut. Misalnya masih kan, misalnya masih ya sudah. Nanti kita akan bahas pada pembagian tugas berikutnya. Prinsipnya kan tupoksi pertama guru kan mengajar di kelas. Jadi ketika mengajar di kelas ini dia abaikan, artinya tugas tambahan akan kita ambil. Tugas tambahan itu kan kalau tupoksi terlaksana, tugas pokok dan fungsi sebagai guru untuk mengajar dan mendidik di kelas. Tapi kalau ini dia abai, kalau dia ada tugas tambahan apapun itu Bu, misalnya wali kelas, misalnya dia ada apapun itu kan, itu saya ambil. Karena tupoksi dia belum selesai, tidak layak mendapat tugas tambahan. Jadi memang keputusan Ibu itu sudah sangat baik dan sudah berpihak kepada guru, berpihak kepada murid. Karena kalau guru tidak disiplin, murid terabaikan Bu ya. Nah, jadi Ibu memang benar-benar memperhatikan bagaimana murid itu bisa belajar sesuai hak mereka ya Bu ya. Jadi Ibu memang sudah memberikan peningkatan himbauan sosialisasi kepada guru untuk guru itu disiplin. Nah Ibu dari masalah yang Ibu hadapi itu kira-kira apa Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan yang Ibu lakukan? Saya ini maunya punya waka-waka yang mandiri, yang mandiri, yang percaya diri, dan itu bisa didapatkan dari kewenangan yang kita berikan. Jadi di setiap minggu kita ada kumpul dengan waka. Jadi waka-waka ini kita ingatkan tugas-tugasnya. Ada hal-hal yang mereka bisa mengeksplor, bisa bervariatif, bisa bermodifikasi menyelesaikannya. Tapi ada prinsip-prinsip yang saya kasih tahu untuk masalah misalnya ya, untuk masalah penerimaan siswa, pemberhentian siswa, penerimaan guru ataupun memberi sanksi pada guru dan siswa, itu saya harus tahu. Itu penting. Oke Bu, kami lanjutkan ya Bu ya. Kan tadi banyak sekali masalah dan keputusan-keputusan yang bijak yang Ibu lakukan. Kira-kira dalam Ibu mengambil keputusan itu ada suatu jadwal tertentu atau langsung Ibu mengambil keputusan? Itu tergantung Bu. Jadi kan masalah ini secara berkala semingguan tadi Bu. Jadi dalam 1 minggu nanti kita akan ketemu bidang ini apa kendalanya, apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan berikutnya, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah itu kalau berkala. Tapi kalau misalnya insidentil, saya terdengar nih, misalnya kan, di situ ada anak berkelahi tadi Bu, kok kemana? Ke BK atau ke siswa, itu saya akan datang. Jadi Ibu di sini ada tergantung dari masalah Bu ya, ada yang terjadwal berdasarkan bidangnya masing-masing dan ada yang langsung spontan langsung ya. Kalau dia insidentil, karena perkelahian itu kan tidak bisa dianggap biasa.
Nah dari misalkan masalah yang Ibu ada tadi itu ada tidak Bu seseorang yang membantu Ibu, mempermudah Ibu untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan? Yang wakil, wakil kepala sekolah sesuai bidang, mereka sangat membantu. Selain Waka itu siapa saja? Siapa lagi? Maksudnya siapa ini? Mungkin ada yang apa guru BP atau Oh ya, guru BK atau tentu. komite. Guru BK tentu ada Bu. Jadi guru BK kan apalagi di implementasi kurikulum merdeka, Ya. pembelajaran kita harus berfokus kepada siswa, kepada murid, itu peran guru BK sangat penting. Di awal mereka sudah dengan tes-tesnya kan, dan setiap jenjang juga ada instrumen-instrumen untuk mengetahui perkembangan peserta didik kita. Tentu dibantu seluruh warga sekolah, sesuai bidangnya, sesuai temuan masalahnya. Ini satu pertanyaan lagi nih Bu ya. Tadi Ibu sudah dalam mengambil suatu keputusan, Ibu tidak mengambil keputusan sendiri, tapi Ibu selalu melibatkan manajemen sekolah, baik komite dan yang terlibat dan yang terkait gitu ya. Nah jadi dari permasalahan dalam Ibu mengambil suatu keputusan tadi, apa yang menjadi pembelajaran Ibu, pengalaman yang terbaik Ibu dalam mengambil keputusan dari masalah yang Ibu alami? Pembelajaran, pengalaman yang dapat Ibu ambil. Untuk lebih banyak mendengar. Jadi sejak kalau kemarin kita jadi guru, jadi wakil kepala sekolah, rasanya kita ini maunya pengen didengar, maunya pengen didengar. Kalau kita ngasih pengarahan ke guru atau kalau kita curhat ke kepala sekolah, kita pengen didengar. Tapi setelah saya jadi kepala sekolah, butuh lebih banyak mendengar. Karena dengan mendengar itulah sebetulnya bukan hanya apa yang disampaikan Bu. Saya hobi mengamati bahasa tubuh Bu, itu lebih jujur. Jadi walaupun dia mengangguk ya, walaupun dia ngomong iya, tapi kalau secara tidak sadar nanti kepalanya menggelengkan, itu lebih berarti sebenarnya tidak mau. Terima kasih Ibu dari wawancara yang saya sampaikan ke Ibu tadi. Saya lihat memang Ibu seorang kepala sekolah yang memang bijaksana dalam mengambil keputusan, selalu berpihak kepada murid, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan guru, dan selalu memperhatikan untuk kemajuan sekolah Ibu. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu Bu dari wawancara Ibu tadi. Saya dapat mendapatkan pengalaman dan ilmu yang banyak sekali dari Ibu. Mungkin hanya ini saja Ibu wawancara dari saya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya. Saya permisi Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya Siti Aminah Pak. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Oku. Kebetulan kami di sini ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan Bapak yang sebagai tempat saya untuk mewawancara. Sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita mulai Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema atau kasus rujukan moral? Mengidentifikasi masalah yang pertama kita amati sehari-hari. Itu hari pertama apa yang kita amati, misalnya disiplin. Nah, disiplin ini setelah itu tingkat disiplin berapa persen, kita masuk jam 7 misalnya, yang pelanggar berapa, termasuk gurunya, siswanya. Yang jelas selaku kepala sekolah dituntut keteladanan. Masa kepala sekolah datang jam 9 dan gua datang jam 7. Nah, jadi permasalahan itu. Jadi figur kepala sekolah kita tuntut tetap figur keteladanan. Jadi setelah identifikasi baru kita kumpulkan
melalui rapat awal kan, rapat secara keseluruhan. Nah, sebelumnya kita rapat staf dulu. Jadi Bapak mengidentifikasi dengan cara melihat fakta yang ada di lapangan, dengan cara mengumpulkan bagaimana disiplin guru dan siswa, Pak ya. Dari masalah yang kasus yang sudah Bapak identifikasi tadi, bagaimana cara Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan tersebut, di mana keputusan itu nanti memiliki suatu keputusan yang nanti hasilnya sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke. Yang jelas kita ambil keputusan itu kita putus secara bersama. Saya tidak mau keputusan secara arogansi, kita ambil bersamaan. Atau misalnya kesepakatan jam belajar. Jam belajar itu kenapa kami ngambil 5 hari kerja itu melalui rapat staf dilanjutkan dewan guru. Sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi kalau misalnya sisi kami sisi positif untuk belajar dari pukul 7 sampai pukul 16, anak-anak bisa ada 2 hari untuk bisa mengembangkan ekstrakurikuler pada hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, jadi Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu dengan cara rapat saling berkoordinasi antara manajemen sekolah, Pak ya. Jadi dari kasus itu Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Bisa dalam keputusan tata tertib sekolah kita tambah karena melalui rapat komite ya. Melalui rapat komite, sosialisasi tata tertib, Pak ya. Oke, saya lanjut Pak ya. Dari kasus yang dilema yang Bapak alami di sekolah Bapak itu, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus tadi? Yang efektif dalam mengambil keputusan? Iya, keputusan dari masalah yang Bapak hadapi tadi, seperti disiplin guru, disiplin siswa. Mungkin ada langkah-langkah yang efektif. Peraturan. Oh, dari peraturan. Dari peraturan negara juga kita sentuh dengan nilai-nilai agama. Karena sebelum aksi keagamaan kan kita mengingatkan supaya guru kita hidup ini banyaklah belajar ikhlas karena hidup juga akan lama. Nah, jadi saya sentuh dengan nilai-nilai agama itu termasuk anak-anak itu. Dan salah satunya saya meneruskan pembangunan sekolah yang besar itu. Oh, jadi dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan religius ya Pak? Iya, religius. Mungkin dengan religiusnya baik untuk seluruh warga sekolah, mungkin nanti disiplin atau kinerja guru-guru akan meningkat. Terus hal-hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil suatu keputusan dari masalah yang Bapak hadapi? Disiplin. Tantangan disiplin. Bagaimana meningkatkan disiplin guru-guru yang sudah sertifikat masih ada sekitar 20% yang belum disiplin. Sekitar itu kan jadi permasalahan yang besar. Jadi tantangan Bapak ya Pak ya untuk menghadapi guru-guru, bagaimana mereka itu meningkatkan disiplin. Ini guru-gurunya itu termasuk kategori usia muda atau senior atau gimana Pak? Kok Bapak tertantang gitu untuk meningkatkan kedisiplinan mereka? Ya karena di situ usianya di bawah 50 tahun. Iya. Kan Memang produktif. Sedang produktif Pak ya. Produktif. Kalau yang di usia 55 tahun ada tapi rata-rata sakit. Oh iya. Kalau yang di bawah 50 tahun itu tantang saya, maksud saya kalau bisa ya mereka kan di samping itu mencari prestasi yang lebih baik. Iya. Mungkin mereka di suatu saat jadi pejabat struktural, meneruskan jenjang yang telah kami dapat pada saat ini seperti Bu Setiamina kan kita kan nggak tahu ke depannya. Oke, jadi tantangan Bapak memang sepertinya suatu tantangan yang harus dilaksanakan Pak ya, bagaimana untuk menciptakan disiplinan siswa sehingga nanti kegiatan belajar mengajar di sekolah akan berjalan dengan baik dan sekolah Bapak akan menjadi bermutu ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan Pak. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak alami itu kira-kira Bapak melakukannya terjadwal atau secara khusus atau secara langsung menyelesaikan masalahnya? Saya mengingatkan mulai berdasarkan stakeholder.
simulasi karena saya menggunakan HP tiap hari ya. Begitu temu kasus langsung saya foto, langsung saya kirim ke wali kelas, ke guru mata pelajaran. Saya ada grup-grup khusus, misalnya grup tingkat kapro, grup guru BP, grup guru agama, grup guru PPKN, grup para wakil. Nah jadi Oh, jadi Bapak menyelesaikan suatu kasus itu ada suatu jadwal Pak ya? Iya. Jadwal yang nanti menghubungkan manajemen Iya, sekolah, manajemen sekolah. seperti guru BP, wakil. Iya. Oke. Jadi dari masalah itu Pak, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor atau seseorang yang bisa benar-benar membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema ini? saya tidak. Saya, yang misalnya ada bisikan-bisik itu, saya tidak pakai yang seperti itu. Jadi misalnya ini bagus, kita putuskan secara bersama-sama. Oh, jadi yang membantu Bapak manajemen sekolah Pak ya? Iya. Seperti guru BP, Iya. wakil-wakil kesiswaan, Iya. tergantung dari kasus apa yang dialami Pak ya. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Iya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, kasus-kasus yang Bapak alami, Bapak sudah mengambil suatu keputusan yang menggunakan nilai-nilai kebajikan, yang sudah berpihak pada murid tadi saya dengar Pak ya. Jadi yang merupakan pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu kira dalam mengambil keputusan itu apa Pak? Pengalaman yang pembelajaran yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan itu apa? Yang jelas kita hasil dari tidak baik di bidang ini menuju hal-hal yang baik. Hasil ya. Misalnya di bidang kebersihan, yang dulu mungkin saya masuk ini rumput sapi tengah pinggang, sekarang sudah tidak. Peningkatan Pak ya. Peningkatan. Yang tadinya kotor, Ya. sekolah menjadi bersih. Bersih. Yang tadinya belum disiplin, Nah, kita harapkan menuju disiplin. Tapi untuk menuju 100% itu memang perlu proses waktu yang lama. Karena setiap kepala sekolah itu sebaiknya berkesinambungan. Ini yang tidak terjadi. Dari kepala sekolah 1, kepala 2, 3 seharusnya. ya. Ini yang perlu kita laksanakan. Kita harapkan ke depan mudah-mudahan dengan terjadi pergantian apa ini berkesinambungan sehingga sekolah itu menuju go nasional bahkan internasional Iya. situ. Oh jadi pembelajaran yang Bapak ambil itu proses dalam menjadikan sekolah ini lebih baik lagi dari tahun ke tahun Pak ya, walaupun pergantian kepala Iya, sekolah. sekolah itu punya target. Misalnya pas sekolahnya targetnya ini, dilanjutkan targetnya ini, target mana? Saya contoh ke misalnya bangun musola itu, kalau jadi kepala sekolah yang ketiga saja, karena sekolahnya lebih dari 30 tahun, Iya Pak. mungkin sudah lebih masjid agung. Iya. Tapi kan tidak. Ini masuk terputus kan. Kadang-kadang program suatu kepala sekolah begitu ganti yang baru dia tidak setuju. Sedangkan ini bagus. Nah ini yang selama ini kurang baik. Kami berkesinambungan. Baik Bapak, wawancara dari saya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada saat untuk wawancara tadi. Dengan adanya wawancara tadi mungkin saya banyak sekali manfaat dan pengetahuan yang saya dapat dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga Bapak menjadi kepala sekolah yang sukses. Bapak bisa menjadikan SMK Negeri 3 ini menjadi sekolah yang the best, go internasional. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih Pak.